Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang tukang kayu bernama Pak Budi. Dia terkenal bukan hanya karena keahliannya dalam membuat berbagai perabotan kayu, tetapi juga karena kenakalannya yang selalu membuat suasana kerja jadi ceria. Salah satu kebiasaan Pak Budi yang paling dikenal adalah selalu menyelipkan korek api di tempat-tempat yang tidak terduga, terutama di antara alat-alat kerja anak buahnya, Andi dan Siti. Suatu hari, saat mereka sedang mengerjakan proyek membuat lemari di bengkel, Pak Budi memutuskan untuk sedikit bersenang-senang. Ia dengan lihai menyelipkan beberapa korek api di dalam kotak perkakas yang biasa mereka gunakan. Saat Andi membuka kotak itu, dia langsung terkejut. Pak Budi, kenapa ada banyak korek api di sini?" tanya Andi, mengangkat beberapa korek api yang berceceran. Itu untuk kalian. Siapa tahu butuh untuk menyalakan semangat kerja." Jawab Pak Budi sambil tertawa. Siti hanya bisa menggelengkan kepala. "Pak, ini bukan cara yang baik untuk memberikan semangat. Kami bukan anak-anak." Meskipun merasa kesal, Andi dan Siti tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Namun, keesokan harinya, saat mereka beristirahat, Andi teringat bahwa dia belum merokok sepanjang pagi. "Siti, aku mau merokok sebentar." Biar otak segar, katanya, Andi mencari-cari di saku, tetapi tidak menemukan korek api. Kemudian, dia teringat akan koleksi korek api yang selalu ada di bengkel. Dengan penuh harapan, dia membuka kotak perkakas itu dan kembali terkejut saat menemukan banyak korek api. Tetapi semuanya tidak bisa dinyalakan. "Aduh, semua ini korek api bekas. Kenapa Pak Budi iseng banget sih?" keluh Andi. "Aku mau merokok, tapi korek apinya tidak ada yang berfungsi." Siti yang melihat Andi panik hanya bisa tertawa. "Yah, ini akibat ulah Pak Budi. Dia memang suka sekali mengerjai kita." Tak lama kemudian, Pak Budi datang dan melihat mereka yang kebingungan. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya, pura-pura tidak tahu. "Pak, semua korek api ini tidak ada yang bisa dipakai." "Kamu iseng banget," gerutu Andi, tetap berusaha mencari korek api yang bisa digunakan. Pak Budi tidak bisa menahan tawanya. Itu semua bagian dari strategi. Supaya kalian tidak merokok, biar fokus kerja." Andi dan Siti terpaksa menahan tawa meskipun mereka merasa kesal. "Sampai kapan kamu akan terus begini, Pak?" tanya Siti sambil menatap Pak Budi dengan serius, meski senyum tidak bisa hilang dari wajahnya. "Selama kalian tetap bekerja keras tanpa gangguan," jawab Pak Budi sambil menyelipkan satu korek api lagi di saku Andi. Setelah beberapa saat, mereka semua duduk dan tertawa bersama. Pak Budi kemudian berkata, "Kalian tahu, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi, lebih baik kita fokus pada pekerjaan dan mencari cara yang lebih sehat untuk bersantai." Mendengar itu, Andi dan Siti mulai berpikir, "Mungkin kamu benar, Pak. Kita bisa istirahat dengan cara yang lebih baik, seperti jalan-jalan di sekitar desa atau menikmati teh hangat setelah bekerja," saran Siti. Sejak hari itu, meskipun Pak Budi tetap dengan kebiasaannya menyelipkan korek api di tempat-tempat yang tak terduga, Andi dan Siti mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka menganggapnya sebagai pengingat untuk menjaga kesehatan dan berfokus pada pekerjaan. Pak Budi pun merasa senang karena kenakalannya berhasil membawa perubahan positif. Mereka bertiga akhirnya menjalin hubungan yang lebih baik, penuh canda tawa dan semangat kerja. Dengan cara itu,
Tidak hanya mereka bekerja lebih efisien, tetapi juga menikmati kebersamaan yang telah terjalin, dan setiap kali Andi dan Siti menemukan korek api di tempat yang tidak terduga, mereka hanya bisa tersenyum, mengingat betapa usilnya Pak Budi dan bagaimana dia telah mengajarkan mereka untuk lebih menghargai kesehatan dan kebersamaan.